Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Mari kita simak materi berikut ini. Masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara. Informasi mengenai kondisi Islam di Nusantara di masa awal penyebarannya itu dapat diketahui berdasarkan catatan-catatan perjalanan musafir seperti Marco Polo dan Ibnu Battuta. Bangsa Arab Persia dan Gujarat memainkan peran besar dalam proses penyebaran Islam di Nusantara. Nah, sumber-sumber berita masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia itu ada dari berita Arab. Yang pertama, berita Arab ini diketahui melalui para pedagang Arab yang melakukan aktivitasnya dalam bidang perdagangan dengan bangsa Indonesia. Para pedagang Arab telah datang ke Indonesia sejak masa Kerajaan Sriwijaya yang menguasai jalur pelayaran perdagangan di wilayah Indonesia bagian barat termasuk Selat Malaka pada masa itu. Hubungan dagang Arab dengan Kerajaan Sriwijaya terbukti dengan adanya sebutan para pedagang Arab untuk Kerajaan Sriwijaya. Kemudian sumber berita dari Eropa. Nah, berita dari Eropa ini datangnya dari Marco Polo. Ia adalah orang Eropa yang pertama kali menginjakan kakinya di wilayah Indonesia. Ketika ia kembali dari Cina menuju Eropa melalui jalan laut, ia mendapat tugas dari Kaisar Cina untuk mengantarkan putrinya yang dipersembahkan kepada Kaisar Romawi. Dalam perjalanannya itu, ia singgah di Sumatera bagian utara. Di daerah ini, ia telah menemukan adanya kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Samudra dengan ibu kotanya Pasai. Kemudian yang ketiga, berita dari Cina. Berita dari India. Berita ini menyebutkan bahwa para pedagang India dari Gujarat mempunyai peranan penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Karena di samping berdagang, mereka aktif juga mengajarkan agama dan kebudayaan Islam kepada setiap masyarakat yang dijumpai, terutama kepada masyarakat yang terletak di daerah pesisir pantai. Kemudian yang keempat itu dari berita Cina. Nah, berita ini berhasil diketahui melalui catatan dari Ma Huan, yaitu seorang penulis yang mengikuti perjalanan Laksamana Cheng Ho. Ia menyatakan melalui tulisannya itu bahwa sejak kira-kira tahun 1400 Masehi telah ada saudagar-saudagar Islam yang bertempat tinggal di pantai utara Pulau Jawa. Kemudian sumber dalam negeri. Nah, terdapat sumber-sumber dari dalam negeri yang menerangkan berkembangnya pengaruh Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu penemuan sebuah batu di Leran atau di dekat Gresik ya. Batunya bersurat yang menggunakan huruf dan bahasa Arab yang sebagian tulisannya itu telah rusak. Nah, batu itu memuat keterangan tentang meninggalnya seorang perempuan yang bernama Fatimah binti Maimun. Kemudian yang kedua, ditemukannya makam Sultan Malik As-Soleh di Sumatera Utara yang meninggal pada bulan Ramadan tahun 676 Hijriah atau tahun 1297 Masehi. Kemudian yang ketiga, makam Syekh Maulana Malik Ibrahim yang ditemukan di Gresik yang wafat tahun 1419 Masehi. Cirat makamnya itu didatangkan dari Gujarat dan berisi tulisan-tulisan Arab. Kemudian bukti fisik lainnya itu ditemukan beberapa batu nisan ditemukan di Trowulan dan Trobyo. Nah, dari bukti-bukti dan sumber-sumber itu dapat dipastikan bahwa pengaruh Islam telah berkembang sejak masa jaya pengaruh dan kerajaan Hindu di Indonesia. Hingga pada suatu saat perkembangan Islam itu dapat menggeser pengaruh Hindu di Indonesia. Kemudian teori-teori masuknya agama Islam di Nusantara. Ada 3 teori ya yang memberikan jawaban tentang masalah waktu masuk, asal negara, dan pembawa agama Islam ke Indonesia.
Yang pertama yaitu teori Gujarat. Nah, menurut teori Gujarat, agama Islam masuk ke Kepulauan Indonesia pada abad ke-13 Masehi dan pembawanya berasal dari Gujarat atau Cambai atau dari India. Nah, dasar teori Gujarat ini adalah pertama, kurangnya fakta yang membuktikan peran aktif orang-orang Arab dalam penyebaran agama Islam di Kepulauan Indonesia. Yang kedua, hubungan dagang antara Indonesia dan India telah lama terjalin, yaitu melalui jalur pelayaran Indonesia, Cambai, Timur Tengah sampai Eropa. Kemudian yang ketiga, adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai yaitu Malik As-Soleh pada tahun 1297 yang bercorak khas Gujarat. Nah, pendukung teori Gujarat ini adalah Snow Horgrunge, W.F. Stutterheim, dan Bernard. Para ahli yang mendukung teori Gujarat ini lebih memusatkan perhatiannya pada saat timbulnya kekuasaan politik Islam, yaitu adanya Kesultanan Samudra Pasai. Hal ini juga bersumber dari keterangan Marco Polo dari Venesia yang pernah singgah di Perlak pada tahun 1292. Ia menceritakan bahwa di Perlak telah banyak penduduk yang memeluk agama Islam. Kemudian teori yang kedua yaitu teori Mekah. Teori Mekah ini merupakan teori baru yang muncul sebagai sanggahan terhadap teori Gujarat. Teori Mekah ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi dan para pembawanya berasal dari Arab atau dari Mesir. Nah, dasar teori Mekah ini yang pertama, pada abad ke-7 Masehi di pantai barat Sumatera telah ada perkampungan Islam atau perkampungan Arab. Para pedagang Arab sejak abad ke-4 Masehi itu telah mendirikan perkampungan di Kanton. Keterangan ini sesuai dengan berita Cina. Kemudian yang kedua, Kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i yang berasal dari Mesir dan Mekah. Masyarakat Islam di Gujarat ketika itu menganut mazhab Hanafi. Yang ketiga, yaitu Raja-Raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik dan gelar itu berasal dari Mesir. Nah, pendukung teori Mekah ini adalah Hamka, Van Leer, dan T.W. Arnold. Para ahli yang mendukung teori ini menyatakan bahwa pada abad ke-13 Masehi telah berdiri kerajaan Islam. Jadi, masuknya Islam ke Kepulauan Indonesia telah terjadi sejak abad ke-7 Masehi dan yang berperan adalah bangsa Arab sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu teori Persia. Teori Persia ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Kepulauan Indonesia itu pada abad ke-13 Masehi dan pembawanya itu berasal dari Persia atau dari Iran. Dasar teori Persia ini adalah kesamaan antara tradisi Islam Persia dengan tradisi Islam Indonesia, seperti adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Hussein cucu Nabi Muhammad SAW yang sangat dijunjung oleh orang Syiah atau Islam Iran. Kemudian kesamaan ajaran Sufi yang dianut Syekh Siti Jenar dengan Sufi dari Iran yaitu Al-Halaj. Kemudian penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat. Kemudian makam Maulana Ibrahim pada tahun 1419 di Gresik. Kemudian adanya perkampungan Leren atau Leran di Giri daerah Gresik. Tokoh pendukung teori ini yaitu Umar Amir Hussein dan Hussein Jayadiningrat. Nah, dapatlah disimpulkan bahwa agama Islam masuk ke Kepulauan Indonesia secara damai pada abad ke-7 Masehi dan mengalami perkembangannya pada abad ke-13 Masehi. Pemegang peran dalam penyebaran Islam di Kepulauan Indonesia itu adalah bangsa Arab, bangsa Persia, dan Gujarat atau India. Kemudian jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Proses penyebaran agama Islam di Indonesia itu dilakukan dengan berbagai cara, yaitu pertama dengan cara perdagangan. Nah, sejak abad ke-7 Masehi, para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan India telah ambil bagian dalam kegiatan perdagangan di Indonesia.
Hal ini menimbulkan jalinan hubungan dagang antara masyarakat Indonesia dan para pedagang Islam. Di samping berdagang, para pedagang Islam juga menyampaikan dan mengajarkan agama dan budaya Islam kepada orang lain. Dengan cara tersebut, banyak pedagang Indonesia yang memeluk agama Islam dan mereka itu pun menyebarkan agama dan budaya yang baru dianutnya kepada orang lain. Dengan demikian, secara bertahap agama dan budaya Islam tersebar dari pedagang Arab, Persia, India kepada masyarakat Indonesia. Selain itu juga, para pedagang menjalin kontak dengan para adipati wilayah pesisir dan akhirnya perlahan-lahan masuk ke lingkaran pusat istana atau ke kerajaan. Kemudian jalur yang kedua yaitu dengan cara perkawinan. Para pedagang Islam melakukan kegiatan perdagangan dalam waktu yang cukup lama. Banyak di antara mereka yang menetap dalam waktu yang cukup lama di suatu daerah. Keadaan ini dapat mempererat hubungan mereka dengan penduduk pribumi atau dengan kaum bangsawan pribumi. Nah, jalinan hubungan yang baik ini kadang diteruskan dengan adanya perkawinan antara putri kaum pribumi dengan para pedagang Islam. Melalui perkawinan inilah terlahir seorang Muslim. Nah, lambat laun terbentuklah masyarakat Muslim dengan adat Islam, hingga pada suatu saat terbentuknya sebuah kerajaan Islam. Kemudian yang ketiga yaitu dengan cara pendidikan. Para ulama, guru-guru agama, ataupun para kiai juga memiliki peranan penting dalam penyebaran agama dan budaya Islam. Mereka menyebarkan agama Islam melalui bidang pendidikan, yaitu mendirikan pondok-pondok pesantren. Pondok-pondok pesantren ini merupakan tempat pengajaran agama Islam bagi para santri. Mereka kemudian menyebarkan dan mengembangkan agama Islam ke masyarakat. Bahkan setiap santri selalu berusaha untuk dapat membangun tempat ibadahnya. Nah, pesantren-pesantren yang didirikan ini bertujuan untuk lebih mempermudah penyebaran dan pemahaman agama Islam. Kemudian yang keempat yaitu melalui jalur tasawuf. Nah, ajaran ini mudah berkembang ya, terutama di Jawa, karena ajaran Islam melalui tasawuf ini disesuaikan dengan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi agama Hindu. Nah, para ahli tasawuf ini hidup dalam kesederhanaan. Mereka selalu berusaha menghayati kehidupan masyarakatnya dan hidup bersama di tengah-tengah masyarakatnya. Para ahli tasawuf ini biasanya memiliki keahlian yang dapat membantu masyarakat, di antaranya ahli dalam menyembuhkan penyakit dan lain-lain. Mereka juga aktif menyebarkan dan mengajarkan ajaran agama Islam. Nah, penyebaran agama Islam yang mereka lakukan itu disesuaikan dengan kondisi alam pikiran dan budaya masyarakat pada saat itu, sehingga ajaran-ajaran Islam dengan mudah dapat diterima oleh masyarakat. Nah, ahli tasawuf pada masa itu antara lain Hamzah Fansuri di Aceh dan Sunan Panggung di Jawa. Kemudian yang kelima yaitu dengan cara dakwah. Penyebaran Islam tidak dapat dilepaskan dari peranan para wali. Ada 9 wali yang menyebarkan Islam dengan cara berdakwah, yaitu disebut juga dengan Wali Songo. Yang pertama yaitu Sunan Gresik. Sunan Gresik ini nama aslinya Maulana Malik Ibrahim atau yang lebih dikenal dengan Maulana Maghribi. Nah, Sunan Gresik ini datang ke tanah Jawa pada tahun 1404. Nah, kedatangannya ini dianggap sebagai permulaan masuknya Islam di Jawa. Kemudian Maulana Malik Ibrahim ini wafat pada tanggal 8 April tahun 1419 dan dimakamkan di pekuburan Garupa Wetan, Gresik. Nah, ia dikenal sebagai ulama yang ahli dalam agama Islam dan juga sangat pandai dalam menarik simpati masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Gunung Jati ini disebut juga dengan Syarif Hidayatullah atau Falatehan. Nah, ia berjasa menyebarkan ajaran agama Islam di Jawa Barat. Ia kemudian menjadi Panglima Angkatan Perang yang bertugas menguasai Sunda, Kelapa, dan Cirebon. Nah, Sunan Gunung Jati ini
atau Syarif Hidayatullah ini menyiarkan agama Islam dimulai dari Cirebon sampai ke daerah pedalaman di Jawa Barat seperti Majalengka, Kuningan, Kawali atau Galuh, Garut, Sunda Kelapa, dan Banten. Nah, Sunan Gunung Jati ini kemudian membangun Banten menjadi sebuah kesultanan Islam. Kemudian yang ketiga yaitu Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel ini nama aslinya yaitu Raden Rahmat, anak dari Maulana Malik Ibrahim, dari istrinya yang bernama Dewi Chandrawulan. Nah, Raden Rahmat ini lahir tahun 1401, merupakan pendiri pesantren Ampel Denta yaitu di Surabaya dan juga salah seorang pemrakarsa pembangunan Masjid Demak. Nah, Raden Rahmat ini mendirikan pondok pesantren sebagai tempat penyebaran agama Islam di Ampel. Nah, beberapa muridnya banyak yang menjadi tokoh agama seperti Raden Paku yang terkenal dengan Sunan Giri. Nah, berarti Sunan Ampel ini menyebarkan agama Islamnya dengan cara mendirikan pondok pesantren, yaitu dengan cara pendidikan. Yang keempat yaitu Sunan Giri. Nah, Sunan Giri ini nama aslinya Raden Paku. Nah, Raden Paku ini adalah salah seorang santri Sunan Ampel. Ia mendirikan pesantren Giri. Ia juga dikenal sebagai seniman yang menciptakan gending Jawa, Asmaradana, dan Pucung. Nah, Sunan Giri ini adalah putra atau anak dari Maulana Ishak yang diberi tugas oleh Sunan Ampel untuk menyebarkan agama Islam di daerah Belambangan. Nah, Sunan Giri ini dikenal sebagai pejuang Islam yang gigih. Ia menggunakan pondok pesantren dan dakwah dalam menyebarkan agama Islam. Kemudian yang kelima adalah Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang ini nama aslinya Raden Maulana Makdum Ibrahim. Nah, Sunan Bonang ini belajar agama di Aceh. Nah, setelah kembali ke Tuban, Jawa Timur, nah beliau kemudian mendirikan pondok pesantren di Tuban dalam menyebarkan agama Islam. Kemudian yang keenam yaitu Sunan Kudus. Nah, Sunan Kudus ini nama aslinya Ja'far Shodiq. Nah, Sunan Kudus ini banyak berguru pada Sunan Kalijaga. Nah, ia toleran terhadap budaya setempat, terlihat dari arsitektur Masjid Kudus. Nah, Sunan Kudus ini mendapat julukan sebagai wali al-ilmi, yang artinya orang yang luas ilmunya berkat kepandaiannya. Nah, maka dari itu santri-santrinya datang dari berbagai daerah yang ada di Nusantara. Nah, dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Kudus ini menggunakan pendekatan sosial budaya. Jadi, ia menciptakan berbagai cerita yang bernafaskan agama Islam, seperti Gending Mas Kumambang dan Mijil. Pada tahun 1550, Sunan Kudus wafat dan dimakamkan di Gunung Muria, kurang lebih 18 km dari kota Kudus, Jawa Tengah. Kemudian yang ketujuh yaitu Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga ini disebut juga dengan Raden Said atau Raden Mas Syahid. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Kalijaga ini memanfaatkan media wayang yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat sejak masa Praksara hingga masuknya agama Hindu-Buddha. Nah, ia menyebarkan agama Islam dengan cara berdakwah dari satu daerah ke daerah lainnya. Selain itu juga tadi ya menyebarkan agamanya dengan cara memanfaatkan wayang yang sudah dikenal pada masyarakat pada masa Praksara. Kemudian pada pertengahan abad ke-15 Masehi, Sunan Kalijaga wafat dan dimakamkan di Kadilangu. Kemudian yang kedelapan yaitu Sunan Muria. Nah, Sunan Muria ini nama aslinya Raden Umar Said, yaitu putra atau anak dari Sunan Kalijaga. Ia tinggal di kaki Gunung Muria, Jawa Tengah. Nah, salah satu hasil dakwahnya lewat seni yaitu adalah tembang sinom dan kinanti. Kemudian
Yang kesembilan yaitu Sunan Derajat ya. Nah, Sunan Derajat ini nama aslinya Maunat Syarifuddin yang menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Timur. Ia dikenal berjiwa sosial karena sangat peduli terhadap kaum miskin dan duafa. Kemudian Sunan Derajat ini menggunakan media dakwah dan mendirikan pondok pesantren. Ia dikenal sebagai orang yang baik hati dan suka menolong orang lain. Kemudian jalur penyebaran agama Islam yang keenam yaitu dengan cara kesenian. Nah, saluran kesenian ini dapat dilakukan dengan mengadakan pertunjukan seni gamelan seperti yang terjadi di Yogyakarta, Solo, Cirebon, dan lain-lain. Seni gamelan ini dapat mengundang masyarakat untuk berkumpul dan selanjutnya dilaksanakan dakwah keagamaan. Di samping seni gamelan juga terdapat seni wayang. Pertunjukan seni wayang sangat digemari oleh masyarakat. Melalui cerita-cerita wayang itu, para ulama menyisipkan atau menyelipkan ajaran agama Islam, sehingga masyarakat dengan mudah menangkap dan memahami ajaran Islam. Contohnya, Sunan Kalijaga memanfaatkan seni wayang untuk proses Islamisasi. Selain itu, pengaruh Islam juga berkembang melalui seni sastra, seni rupa atau seni kaligrafi dan seni-seni lainnya. Nah, melalui berbagai saluran di atas, Islam dapat diterima dan berkembang pesat sejak sekitar abad ke-13 Masehi. Nah, faktor-faktor Islam dapat diterima dan berkembang sekitar abad ke-13 itu yang pertama, Islam itu bersifat terbuka. Nah, sehingga penyebaran agama Islam itu dapat dilakukan oleh siapa saja atau oleh setiap orang muslim. Kemudian, penyebaran Islam itu dilakukan secara damai. Kemudian Islam tidak membedakan kedudukan seseorang dalam masyarakat atau tidak membedakan sistem kasta ya. Kemudian upacara dalam agama Islam itu dilakukan dengan sangat sederhana. Kemudian ajaran Islam ini penyebaran Islam ini dilakukan dengan tidak ada unsur paksaan. Nah, pada materi kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan minggu depan tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Ada kurang lebih 9 kerajaan yang akan dibahas minggu-minggu berikutnya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.